Makanya heran, riba di mana-mana, praktek batil, akad batil, muamalah yang batil di mana-mana. Bahkan riba itu hampir di setiap pintu rumah hari ini. Ini yang Rasul ungkapkan 14 abad yang lalu. Ya nasi ala zamanun, ala nasi zaman. Nanti akan tiba suatu zaman la yabqa ahadun, tak tersisa satupun illa akala riba, kecuali para pemakan riba. Wala yakul asabahu min ghubari, yang tak memakannya pun kena debu riba. Kapan zaman itu? Zaman kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu. Sudahlah corona, hujan, tapi di sini tak ada nampak pakai masker. Ada ya. Baik, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam وافهمنا لشريعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah sholat fardu maghrib, alim ulama, cari pandai, tokoh masyarakat, nenek mana yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat dan barokah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga detik ini Allah masih menitipkan ruh di dalam tubuh kita. Kita tidak tahu sampai kapan ruh itu masih dititipkan. Bisa jadi sampai tengah malam ini, besok pagi, minggu depan, bulan depan. Yang jelas kita yang hidup tidak akan tahu kapan dan sampai kapan. Karena memang menurut para ulama terkait dengan ruh memiliki makna dan maksud yang bermacam-macam. Ada ruh itu maknanya sirul hayat, rahasia bagi kehidupan. Jadi orang hidup tidak akan tahu kapan dia akan mati, karena ini kaitan dengan nyawa, yakni ruh. Ruh rahasia bagi orang hidup. Ada ruh itu maknanya Ruhul Kudus. Sesuai nama masjidnya, Masjid Al-Qudus, ruh yang suci. Ada juga ruh itu dimaknai dengan istilah Ruhul Amin. Ada juga dimaknai ruh itu idrak silabillah. Macam-macam. Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menulis kitab tentang ruh, ar-ruh. Ditulis, diterjemahkan bahasa kita dengan 3 huruf R-O-H, ruh. Yang jelas kaitan dengan nyawa ini kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kapan mati, malam ini, besok, lusa, bulan depan, tidaklah penting rasanya. Tapi yang terpenting apa bekal yang harus kita persiapkan menghadapi kematian. Itulah yang paling penting. Kenapa? Karena mati itu pasti. Takut mati maka jangan hidup. Aneh kalau ada orang mati, takut mati sementara dia sedang hidup. Berani hidup berarti siap untuk mati. Maka dari itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu, bersyukur atas nikmat Allah ini,
bagian dari salah satu bentuk amal soleh. Ya, bersyukur tidak hanya sekedar ucapan alhamdulillah. Karena kalau sekedar alhamdulillah, apa susahnya menggerakkan anak lidah? Ya, orang kafir bisa mengucapkan alhamdulillah. Saya dulu pernah kerja dengan orang Cina, itu hafal Al-Fatihah. Karena lingkungan kami sana, Rohil, Bagan sana banyak orang Cina. Orang Cina ini punya toko di lingkungan orang Melayu. Jadi banyak sering dengar 5 waktu azan itu terdengar di rumah. Jadi Al-Fatihah lantang dari masjid itu sampai ke rumah. Apalagi kayak tadi kan, lantang baca Al-Fatihahnya sampai ke rumah. Nah, 5 waktu, 20 tahun tinggal di kampung, hafal di Al-Fatihah. Alhamdulillah, hafalnya. Ini artinya apa? Tidaklah susah menggerakkan anak lidah mengucapkan alhamdulillah. Tapi apa yang susah? Yang susah itu bersyukur secara af'al, menjalankan syariat, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu yang susah. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Kerjakan yang disuruh, hentikan larangan. Makan yang halal, pakai yang suci. Ya, ini yang susah. Pengennya kita apa? Kerjakan larangan, tinggalkan perintah. Makan tak peduli halal haram, pakai yang penting dapat. Ini. Tapi inilah hakikat bersyukur yang sebenarnya. Syukur secara af'al, tidak secara lisan. Maka dari itu mudah-mudahan senantiasa kita mengkaji dan mengkaji, kita akan senantiasa mampu dan istiqomah hendaknya bersyukur, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah di lisan saja, tapi kita bersyukur secara af'al. Salawat dan salam dikirimkan kariban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya kami mohon maaf dan juga berterima kasih. Mohon maaf bila kembali diberikan kesempatan untuk sharing, diskusi dengan Bapak Ibu sekalian seputar masalah fikih muamalah, di antaranya perkara masalah riba tadi. Bukan masyarakat anti riba, tapi masyarakat tanpa riba. Ya, yang kedua saya terima kasih kembali diamanahkan dan dipercayakan bisa berbagi, sharing dan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sungguh ketika kita menjadi seorang Muslim itu nikmat yang besar. Ya. Inna dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Jadi ini menurut Ibnu Katsir, Islam itu sebagai nikmatul azam, nikmat terbesar. Ya. Kenapa? Karena dengan Islam ini bisa selamat. Sesuai dengan makna bahasanya, Islam itu selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Artinya apa? Ketika tidak Islam, dipastikan tidak selamat. Contoh kalau menjadi orang kafir. Ayat yang tadi dibacakan oleh Ustaz kita, guru kita, yang telah membacakan ayat panjang yang tadi tilawah di awal, itu ayat sebelumnya. Tadi Ali Imran ayat 92. Ada Ali Imran ayat 91. Itu tadi Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, sekali-kali atau sampai kapanpun kamu tidak akan mendapatkan al-birra. Al-birra bermakna al-jannah, surga. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun,
sampai kamu menginfakkan, membelanjakan apa yang kamu cintai. Kalau kita ragu membelanjakan, menginfakkan apa yang kita cintai, maka kata Allah, lan tanalul birra, sampai kapanpun tak akan mendapatkan surga. Ini Al-Imran ayat 92. Ya, Al-Imran ayat 91. Ini kaitan dengan Islam sebagai nikmatul a'zam. Andai kan menjadi seorang kafir itu penyesalan yang mengerikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru, sungguh orang kafir itu ya, wa matu wa hum kuffar, dan mati dia dengan kekafirannya. Ini sudahlah hidupnya dia kafir, dia mati dalam kekafirannya. Apa kata Allah? Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ard zahaban wala wittadabi. Ya, fala yuqbala, maka sampai kapanpun kata Allah tidak akan diterima min ahadihim, dari salah satu di antara mereka, mil'ul ard zahaba wala wittadabi. Andaikan dia nanti punya emas sebesar langit dan bumi, ada yang punya? Hah? Ada yang kayaknya punya emas sebesar langit dan bumi? Tidak ada. Tapi Allah ungkapkan gini, andaikan dia punya emas sebesar langit dan bumi, mil'ul ard, dia punya emas itu, di mana ketika dia punya emas, zaba wala iftadami, untuk mengganti kekafirannya, maka ini kata Allah, falai yuqbala. Andaikan dia mampu dan dia punya emas itu, mau dia tebus emas itu dengan kekafirannya, falai yuqbala, sampai kapanpun tak akan bisa diterima tebusan emas. Itu andaikan punya. Ini sudah tidak punya, artinya apa? Ini satu hal yang mustahil. Kekafiran itu bisa ditebus. Maka dari itu kita bersyukur. Bersyukurnya apa? Bersyukur menjadi seorang muslim. Bersyukur dengan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabnya, kepada malaikat, kepada hari kiamat, kepada takdirnya Allah baik buruk yang Allah sudah tetapkan. Kita bersyukur. Kenapa? Karena ini nikmat terbesar. Tapi tidak cukup sekedar seperti tadi yang kita sampaikan, sekedar bersyukur secara lisan. Ketika kita menjadi seorang muslim, tidak cukup sekedar muslim. Ketika kita menjadi seorang hamba Allah, tidak cukup sekedar menjadi hamba Allah toh, tetapi harus menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang benar. Hamba Allah yang baik dan benar. Bagaimana supaya menjadi hamba Allah yang baik dan benar? Al-Quran telah menjelaskan di surah kedua ayat ke-208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru, memanggil dengan panggilan seruan nida, harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah. Udkhulu, asal katanya dakhala, masuk. Udkhulu itu fi'il amar, perintah. Perintah dalam ayat ini wajib. Artinya apa? Kalau benar-benar beriman, wajib ngapain? Masuk fis silmi kaffah, ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu apa? Totalitas. Kasadonyo, tidak boleh satu pun ditinggalkan, tidak boleh diikuti sesuai selera, tidak boleh diamalkan sesuai keinginan, tidak boleh hanya dipilih-pilih yang ringan, yang berat ditinggalkan. Tetapi yang namanya kafah, mulai dari A sampai Z, mulai dari alif sampai ya, mulai dari akar hingga ke daun, atau mulai dari kita bangun, tidur, bangun kembali, itu harus sesuai dengan Islam.
Muncul pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau sepotong-sepotong, sebagian-sebagian aja, pengen ibadahnya aja, ritual saja, tapi yang lain tidak. Nah, Allah ingatkan di surah kedua ayat ke-85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah mereka mengimani sebagian Alkitab, Al-Qur'an, dan mengingkari sebagian, wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum? Jika memang demikian mereka lakukan, khizyun fil hayatid dunya, maka mereka akan khizyun, nista, fil hayatid dunya, hidup di dunia. Nista itu apa? Sempit, susah, sengsara. Seperti hari ini. Hari ini kan kita nista, susah. Orang punya harta susah, tak punya harta lebih susah. Orang berpiti susah, tak berpiti lebih susah lagi. Kau berpiti susah kena rampok, kau berpiti susah kena curi, kau berpiti susah tidak aman pitinya. Oh, dibilang aman simpan di bank, tidak juga aman. Saya bilang aman simpan di bank, sampai tembakau habis piti. Atau tidak tembakau lah, kayak petang tuh Pak. Kayak kemarin tuh ada sistemnya error. Ada Pak tahu kita error. Ada orang punya rekening ratusan bahkan miliaran, error. Setelah dicek saldonya nol. Kira kalau ibu-ibu bapak punya kayak gitu gimana? Ngalami? Mungkin terjelontang tuh. Terjelontang, nggak stres, terjelontang langsung. Kalau stres mungkin setelah terjelontang tuh mungkin stres langsung. Saldonya nol. Kenapa? Ini bukti tidak aman. Khizyun fil hayatid dunya. Di dunia nista. Coba kalau kita telah, kenapa kondisi kayak gini? Karena tidak kafah Islamnya. Apakah kita sholat? Sholat. Ayat yang tadi dibacakan wa atimul hajja wal al-hajju ashurun ma'lumat, terkait dengan haji, terkait dengan umroh. Apakah pergi haji, umroh? Pergi. Bahkan umrohnya setahun 11 kali. Setahun 10 kali. Kalau sekarang itu gampang Pak, tinggal berangkat aja, pulang berbayar, dicicil. Ada yang sekarang naik umroh itu nyicil. Ada yang kayak gitu sini? Ada ya. Sekarang tuh gampang pergi umroh, bisa berangkat, pulang baru dicicil. Padahal salah satu syarat ketentuan haji itu harus mampu. Mampu lahir, mampu batin, mampu ekonomi. Walau terjadi ikhtilaf, memang ada pendapat boleh kalau dia pulang mampu bayar. Tapi ya, pendapat yang kuat itu mengatakan memang tidak berangkat, karena ketika ngutang berarti tak mampu. Ini ngutang berangkat umroh, pulang baru cicil bayar, terjadi. Nah, umroh ya, haji ya, Ramadan tiba puasa ya, zakat ditunaikan, infak kotak berjalan penuh. Kalau belum penuh putar wali kata Pak, diputar balik. Nah, dihitung kan. Kota infak jalan diisi, berinfak ya. Tapi ini baru sebahagian dari Islam. Ini baru hablum minallah. Ada perkara hablum minan nafsi, ada perkara hablum minan nas. Minan nafsi apa yang diatur? Tasmulut mat'uman wa masruban wa malbusan wa wal akhlaq. Mat'uman wa mat'uman makan, masruban minuman, wa malbusan pakaian, akhlak. 4 diatur. Ini urusan sendiri. Makan, minum, berpakaian, akhlak. Makan harus halalan thayyibah. Tadi dibacakan juga.
Surah Ali Imran ayat 93. Makanan yang halal, apa yang halal oleh Israel. Siapa Israel di sini? Yang dimaksud Israel itu adalah Yakub. Bani Israel itu halal makanannya apa yang telah dihalalkan oleh si Yakub. Yakub itu siapa? Utusan Allah, Nabi. Ya, Yakub. Bapaknya Nabi Yusuf, anaknya Nabi, salah satu Nabi Ibrahim. Salah satu dari anak Nabi Ibrahim itu Yakub. Yakub menghalalkan sesuatu karena Yakub salah satu dari bangsa Bani Israel. Israel yang dimaksud adalah Yakub. Yakub menghalalkan maka halal. Karena apa yang dihalalkan oleh Yakub itu yang disyariatkan oleh Allah. Kita umat Muhammad juga begitu. Yang dimakan diminum apa? Halalan thayyibah. Maka tidak boleh yang dimakan yang diminum yang tidak halal dan baik. Kenapa kalau tidak halal masuk ke tubuh kita? Suatu ketika Nabi pernah meriwayatkan sebuah hadis, kisah seorang laki-laki, ar-rajulu yaqtilus safar. Seorang laki-laki yang melakukan safar, perjalanan jauh. As'an aghbar yamuddu yadayhi las-sama. Terlihat rambutnya kusut, tubuhnya ini kumat karena debu. Karena waktu itu perjalanan lewat darat, naik kendaraan hewan, kuda, onta, keledai. Kalau kami tadi walaupun jauh tak berdebu. Ya alhamdulillah tak berdebu. Kalau kita hari ini berjalan jauh tak berdebu. Kenapa? Karena pakai roda 4 kuda juga, tapi kudanya dingin. Kalau dulu kuda panas. Ya, lewat padang pasir berdebu. Sampai di Mekah, As'ad akbar, terlihat rambutnya kusut, tubuhnya kumal. Ketika sampai dia angkat tangannya, yamuddu yadayhi ila-sama. Dia angkat tangannya ke langit. Artinya apa? Dia berdoa. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Dia sampaikan, dia munajat kepada Allah. Terakhir apa yang terjadi? Ketika laki-laki ini bermunajat, berdoa, Rasul melihat laki-laki ini. Rasul mengatakan, wa mat'amu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram, wa ghaziya bil haram, fa anna yustajaba li dzalik. Wa mat'amu haram, yang dimakannya berasal dari haram. Wa masrabu haram, yang diminumnya haram. Wa malbasu haram, pakaian yang menempel di tubuhnya haram. Wa ghaziya bil haram, dia hidup difasilitasi dengan fasilitas yang haram. Fa anna yustajaba li dzalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Maka salah satu yang menghijab doa masuk ke tubuh kita berasal dari yang haram. Haram tidak hanya haram karena zat. Mungkin Bapak Ibu takkan mungkin makan kondir. Mungkin makan kondir. Dibuat randang kondir, dimakan tak? Takkan mungkin karena tahu kondir. Tidak akan dimakan kan? Tidak bakalan. Dipenggal, makan, penggal. Kita memilih untuk dipenggal. Kenapa? Karena kita tahu itu haram. Tapi ini haram secara zat. Ada haram karena selain zat. Apa itu selain zat? Karena hak orang lain diambil. Karena mencuri, karena mengurangi timbangan. Kalau jadi pedagang, timbangan dikurangi. Kalau dia tak jadi pedagang, kadang-kadang untuk orang diambil. Apalagi di kampung punya kebun, batas tanah digeser. Tak banyak-banyak, sebulan sejengkal 5, setahun 12 jengkal. Sejengkal itu Bapak Ibu dalam sebuah hadis, ketika tanah orang diambil, dia akan pikul nanti sebesar langit dan bumi menghadap Allah dia melihat. Sejengkal tanah. Maka ada adab aturan. Kalau di kampung kan luas tanahnya. Kalau rumah di tempat-tempat tertentu, tanah kita akan dijadikan jalan, maka 1 meter tanah kita, 1 meter tanah orang sebelah itu harus dijadikan jalan tempat umum.
bukan diambil tapi diwakafkan, diberikan. Nah, tapi sekarang suka, makanya kadang-kadang Allah tunjukkan, terkadang ya, tapi tidak mesti. Terkadang pas meninggal dikuburkan kurang tanah. Itu kayak film rahasia ilahi. Walaupun tak betul kadang-kadang karena itu. Tapi terlepas dari itu dosanya besar. Kenapa? Karena mengambil hak milik orang lain. Kalau itu dimiliki haram. Sama haramnya zat. Darah haram, bangkai haram. Kita tak boleh, orang lain tak boleh. Kita tak boleh dikasih ke orang lain, tak boleh. Saya tak mau, saya kasih ke orang lain, tetap tak boleh. Sama halnya haram karena milik orang lain. Saya tak boleh, orang lain juga tak boleh. Itu haram karena selain zat. Haram karena selain zat itu ada dua. Tadi haram karena hak adami. Yang kedua haram karena akad atau transaksi. Ya, akad atau transaksi. Transaksi apa? Mengandung akad batil, mengandung akad yang fasad. Apa bentuk akad fasadnya? Di antaranya mengandung praktek atau syarat-syarat riba. Nah, ini haram. Maka ini tidak boleh dimakan. Maka halalan thayyibah. Makan minum halalan thayyibah. Halal dari zat, haram karena halal dari haramnya selain dari haram karena zat, haram karena selain zat. Itu harus terhindar. Kalau terhindar, maka yang kita makan dan yang kita minum itu halal. Nah, tidak hanya zatnya saja. Kadang-kadang kita ini aneh, dapat ular, ulo, kalau ulo. Ada apa ule sawah dijual, boleh atau enggak? Ah kan, boleh jamuk pikir. Kadang ada yang bilang boleh dijual, tapi pitinya jadi berikan makanan, berikan terompak. Sama aja, kan dipakai. Belikan baju kan dipakai. Belikan CD, TV kan ditonton, fasilitas. Wa mat'amu haram wa masrabu haram wa malbasu haram wa ghadhiya bil haram. Makan, minum, pakaian, fasilitas. Fa anna yastajaba lidzalik. Harus terhindar. Maka makan, minum yang halalan thayyibah. Pakaian nutup aurat. Laki-laki nutup aurat, perempuan nutup aurat. Perempuan nutup aurat sesama perempuan, tapi aurat apa? Aurat kubro. Jadi sesama wanita juga nutup aurat. Yang boleh nampak aurat sugro. Aurat kubronya tetap tertutup. Apa aurat kubro? Siku ke atas, leher ke bawah, lutut ke atas. Itu aurat kubro bagi perempuan. Tidak boleh nampak kecuali suami. Selain suami tetap tertutup. Tapi sesama perempuan boleh nampak aurat. Aurat apa? Sugro. Aurat sugro, siku ke bawah, leher ke atas, lutut ke bawah. Sama mahram, aurat sugro boleh nampak. Sama ayah. Kenapa? Hubungan dengan diri harus nutup aurat, berpakaian. Laki-laki juga gitu. Ini kaitan dengan hablum minan nafsi. Yang ketiga apa? Akhlak harus sesuai Al-Quran. Ini hablum minan nafsi. Jadi hablum minallah, hablum minan nafsi. Yang ketiganya adalah hablum minan nas. Wa bi ghairihi min banil insan. Apa yang diatur? Tasmulul muamalah wal uqubat. Mengatur urusan muamalah dan uqubat. Uqubat apa? Sanksi hukum. Muamalah apa? Banyak diantaranya bicara ekonomi. Maka ekonominya mesti Islam. Tidak boleh ekonomi tidak Islam. Hari ini apa yang terjadi? Ekonominya tidak Islam. Maka tidak heran riba di mana-mana. Kenapa? Karena
disarankan BPKB kalau yang di leasing motor atau mobil. Kalau di kredit rumah, SHM-nya dijadikan jaminan. Kenapa? Ekonomi dari Islam. Apa ekonominya? Yang dipakai kapitalis. Kapitalis itu bahasa Arabnya roksu maliyah, roksun kepala, maliyah harta. Dalam kepalanya lah ada piti. Diajak kontrolnya ke masjid, lah ada piti masuk. Lah ada makan siang, anak lain lomak lolo oleh, dapat cimato. Itu kapitalis. Roksu maliyah. Inilah ekonomi yang dipakai. Semua orientasinya materi, semua tujuannya materi. Ngutangi orang harus kembalian lebih. Padahal ngutangi orang itu akadnya akad tabaruk. Tabaruk itu sosial. Sosial itu menolong. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan. Siapa saja yang telah mengutangi Allah dengan hutang atau pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan mengganti dengan balasan yang lebih baik lagi. Jadi ngutangi orang itu sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Berarti ngutangi orang sunnah. Kalau kita ngutangi orang itu sama dengan membantu Allah. Allah akan balas kebaikan yang berlipat ganda. Makanya akadnya sosial, tabaruk. Tapi hari ini apa yang terjadi? Ngutangi orang bisnis. Akadnya muawadhah, akadnya tijari. Ngutangi orang 1 juta balik 1%, balik 5%, balik 10% dengan pokoknya. Pokok plus 5%, pokok plus 2%, pokok plus 3%. Harus kembalian lebih. Kenapa tak balik bekasi 1 juta, balik 1 juta? Emangnya dan kau malaikat? Itu yang terjadi. Kenapa? Karena ekonominya tidak Islam. Makanya heran, riba di mana-mana, praktek batil, akad batil, muamalah yang batil di mana-mana. Bahkan riba itu hampir di setiap pintu rumah hari ini. Ini yang Rasul ungkapkan 14 abad yang lalu. Ya tiyan nasi ala zamanun, ala nasi zaman. Nanti akan tiba suatu zaman la yabqa ahdun, tak tersisa satupun illa akala riba, kecuali para pemakan riba. Wala yakul asabahu min ghubari, yang tak memakannya pun kena debu riba. Kapan zaman itu? Zaman kita hari ini. Zaman yang riba itu hampir setiap pintu rumah. Yang pengen punya motor pakai riba, leasing. Di mana ribanya? Denda. Yang mau punya mobil pakai riba. Di mana ribanya? Denda. Ustaz, gimana kalau saya tak pastikan tak kena denda, tapi sudah mensyaratkan akad yang mengandung riba, berarti akadnya sudah tidak sah. Ingin punya rumah pakai riba, tambah lagi kalau mau usaha pinjam modal pakai riba, riba alias bunga. Bahkan bapak ibu mau nikah anaknya pun beriba. Ini kok diam semua? Tak mungkin kami koma lo tak asal. Jangan ibu boleh. Mau nikah anak pun beriba. Pengen diakui orang berduit, pengen diakui, dipuji, pestanya besar. Kemampuan tak sebanding, akhirnya apa yang terjadi? Ngutang. Kalau tidak ada SK pegawai, pakai surat tanah. Tak punya sertifikat kebun, minimal sertifikat tapak rumah. Tapak rumah jadi gade kan, biar dapat PT. Itu yang terjadi hari ini. Kenapa? Ekonomi dari Islam. Rasul sudah ungkapkan, takkan tersisa satu pun kecuali pemakan riba. Yang tak mau, andai kan bapak ibu tak mau, kan jemaah Masjid Al-Qudus kan beda. Pada tak mau riba, bunga pun tak mau. Ya, bunga alias riba tak mau. Yang tak mau pun kena debu riba.
wala yakul asobahu min ghubari, yang tak kena maupun kena debunya. Apa kena debunya? Saya mau tanya pada Bapak Ibu semuanya, kira-kira kondisi hidup kita hari ini sejahtera atau sempit? Susah atau senang? Susah atau senang? Kenapa bisa susah? Salah satunya karena debu. Kok kena debu, Ustaz? Iya. Tiap tahun pemerintah kita ngutang ke luar negeri. Hutangnya sekarang udah tembus 5.000 triliun. Takkan pernah selesai. Kenapa? Karena utang dengan syarat riba alias bunga. Nah, pernah selesai, Pak. Yang terjadi apa? Hutang dikasih, hutang jadi pintu untuk menguasai alam kita. Makanya jangan heran banyak perusahaan-perusahaan luar yang menguasai sumber daya alam negeri kita. Contohnya yang terdekat Chevron, dulu namanya Caltech, sekarang Chevron. Chevron itu Pak, kita pernah hitung hasilnya. Dari hasil yang dilaporkan, itu ternyata mampu menggratiskan sekolah dari TK sampai S3 se-Sumatera untuk cabang Duri Minas saja. Duri Minas saja Pak mampu menggratiskan sekolah dari TK sampai S3. Tapi apa yang terjadi? Lahir di kampung sekolah gratis. Kok harus kita yang dapat? Iya. Kalau kita kembali ke konsep ekonomi Islam, harus kita yang dapat. Kenapa kita yang dapat? Ini dalam pembahasan Islam itu masuk namanya kepemilikan umum, milkiyah ammah. Apa itu kepemilikan umum? Semua rakyat ini punya hak, tapi dikelola oleh negara. Negara mengelola, hasilnya balikkan ke rakyat. Ke rakyat dibalikkan dalam bentuk apa? Bukan duit, tapi fasilitas. Dasarnya apa? Rasul bersabda, al-muslimuna syuraka fis salas. Muslim berserikat dalam 3 hal. Dalam riwayat yang lain dijelaskan annasu syuraka fis salas. Manusia berserikat dalam 3 hal. Apa artinya berserikat ini? Maknanya berkongsi, milik bersama. Sama hal begini, ada orang tua meninggal, yang ditinggalkan cuma sebiji rumah 1 unit. Anaknya bertiga. Anaknya kan pewaris rumah itu kan, berkongsi kan bertiga itu. Begitulah kondisinya. Al-muslimuna syuraka fi salas. Muslim itu berserikat karena 3 hal. Apa yang pernah? Fil ma'i, sumber air, maka laut, sungai, danau, mata air, itu sungai Kampau tak boleh diklaim milik pribadi. Datuk kami yang jumpa bertamu sungai kau. Saya yang lewat Seko harus bayar. Tak boleh. Karena semua manusia punya hak. Wal kala, pada rumput, hutan. Sekarang hutan siapa yang nguasai? Cino. Makanya Riau ini bertambah musim cek, panas, hujan, asok. Sekarang alhamdulillah sudah mulai apa Pak? Mulai banjir ya, hujan. Nah, wal kala, karena hutannya dikuasai. Syukur kalau di kampung kita ini banyak masih ada di antara Bapak Ibu yang punya tanah 1 hektar, ada punya tanah 2 hektar. Kalau yang kolu dari kampung kau mungkin tak punya lagi. Yang jaminan itu cuma tanah kuburan. Itu pun kalau tak beli pasti ada disiapkan orang. Karena kalau di Biau tak dikubur, bau bangkai itu ngeri Pak. Maka harus dikuburkan. Maka yang pasti tanah kuburan. Kalau tanah kebun, tanah pertanian, kita asli Riau, tidak semua orang Riau punya tanah pertanian. Kenapa? 2/3 yang menguasai Aseng awal kala. Padahal ini milik umat, milik manusia, milik seluruh umat Islam, dikelola negara, balikkan ke rakyat. Apa yang terakhir? Wanar, sumber energi, termasuk minyak bumi. Tapi apa yang terjadi? Minyak bumi dikelola oleh asing. Siapa diantaranya? Chevron, dulu Caltech. Ini harusnya milik umat, dikelola oleh negara, balikkan ke rakyat. Dalam bentuk apa? Fasilitas. Fasilitas apa? Kesehatan,
pendidikan, termasuk bangun masjid. Maka memang ada hadis menjelaskan siapa yang membangun masjid di dunia maka Allah akan bangun istana baginya di surga. Memang boleh bagi kita, memang kita diberi kesempatan untuk membangun investasi untuk akhirat. Tapi kalau bicara siapa yang bertanggung jawab bangun masjid ini tanggung jawab negara. Miris hati kita Pak kalau kita jalan di jalan lintas, tak ada kita jumpai gereja minta sedekah. Tak ada orang Kristen minta sedekah. Tapi yang banyak apa? Kita Muslim minta sedekah. Untuk apa? Pembangunan masjid. Harusnya ini dibangun negara. Dari mana kita? Dari yang tadi itulah. Tambang itu kuasa negara, balikkan ke rakyat. Hari ini tambang emas, gunung emas, itu siapa yang kuasai? Amerika, Freeport. Itu pernah diinformasikan hasilnya Bu, 200 sekian Bu. Itu dibagi dikali 366 hari dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia ini, itu ternyata masing-masing kita mendapatkan bagian, kalau dibagi rata itu dapat jatah per orang per tahun 3 kilo. Ameh. Bagi berapa orang di rumah? 2 orang, ada 6 kilo. Yang 5 orang 15 kilo. Kira-kira dapat emas 15 kilo bisa ngapain? Waduh, terbayang tuh. Luar biasa kan. Tapi apa yang terjadi? Yang menguasai Asia, Barat, Amerika. Kok bisa? Hutang luar negeri. Karena hutang Pak. Hutangnya hutang apa? Hutang riba. Ini kenapa ekonominya dari Islam? Coba kalau ekonominya Islam, hutang itu boleh. Al-Baqarah 245 ayat yang tadi kita bacakan. Matsalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adhafan katsira. Ini hutang dalam makna qard, hutang dalam makna pinjaman PT, pinjaman duit. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ada kebutuhan konsumtif dan makan, ngutang PT, ngutang barang untuk kebutuhan. Ini namanya hutang qard. Hutang PT, kita hutang barang. Hutang tujuannya untuk konsumtif. Al-Baqarah 245 menjelaskan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Maka hukum hutang qard ini hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, meninggalkannya tidak berdosa. Jadi kalau dalam keadaan sempit, tak makan, kelaparan, tak berhutang Bapak Ibu, hukumnya tak berdosa. Tapi kalau berhutang, hukumnya sunnah, boleh. Tapi ada hutang yang tujuannya itu bukan untuk makan, konsumtif, tapi untuk investasi, bisnis. Namanya hutang dain. Ini Al-Baqarah 282. Ya ayyuhallazina amanu hai orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, jika kalian melakukan transaksi secara tunai dengan batas waktu tertentu, faktumu, maka dicatat. Ini hutang dalam untuk investasi. Pengen punya mobil, hutang, namanya hutang dain. Pengen punya rumah, tak punya duit cash, hutang, namanya hutang investasi, hutang dain. Dan begitu seterusnya. Hutang ini hukumnya jaiz, boleh, tapi dengan catatan tak melanggar hukum syara, tak melanggar syariat, tak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tapi fakta yang terjadi hari ini, hutang baik qard maupun dain melanggar Al-Quran dan hadis. Itu faktanya. Apa singkatnya? Mengandung praktek riba. Hutang qard mengandung praktek riba, hutang dain mengandung riba. Kapan hutang qard mengandung riba? Orang punya PT 1 juta, balik 1.100.000 riba. Kapan hutang dain mengandung riba? Orang minta belikan mobil, kalau cash 200 juta, dikredit sampai 350 juta, sepakat 350 juta dicicil selama 5 tahun, dibayar tiap bulan tanggal 12, setiap tanggal 12 dibayar. Ada 1 kali telat dari 12 kena denda itu riba, namanya riba jahiliyah.
Itu fakta hari ini. Apalagi hutang dengan luar negeri, hutang negara kita dengan Bank Dunia, hutang negara kita ke Cina, hutang dengan Singapura, hutang dengan negara-negara di dunia. Hutangnya tak ada yang gratis, kecuali ada syarat. Pertama riba, yang kedua boleh mengelola sumber daya alam di negeri kita. Makanya jangan heran, jangan kaget, kita hidup di negeri kita, kita di rumah kita sendiri, tapi seperti tamu. Coba Bapak Ibu jalan-jalan ke Rumbai, lewat Chevron, itu seperti masuk negara dalam negara. Saya datuk saya sendiri orang Riau, bapak emak saya orang Riau, saya lahir di Riau, di Riau. Rokan itu Rokan hilir sana, Riau, Melayu. Tapi apa terjadi? Saya lewat Chevron pun masuk dalam, kayak masuk negara dalam negara juga. Padahal kampung awak. Kok bisa? Mereka yang berkuasa. Kok mereka berkuasa? Karena hutang. Kita tak berhutang. Ini yang Rasul katakan. Wala yakul asabahu min ubarih. Yang tak berhutang, yang tak memakan riba karena debunya. Ini lah dia. Kita kena keciprat susahnya. Kita yang kena. Itu makanya Rasul mengatakan la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian meneror diri kalian yang sebelumnya kalian aman. Qalu wa madzaka ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Kata sahabat, qala ad-dain. Rasul menjawab, yakni hutang. Hutang itu kalau hukumnya hutang qad, hukumnya sunnah. Kalau hutang dain boleh, tapi hutang yang tujuannya yang seperti hari ini, tapi meskipun boleh dan sunnah, tapi hutang itu dihindari. Kenapa? Karena hutang itu meneror orang yang berhutang. Nah, tenang. Malam gelisah, siang hina. Ya, dan tenang. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hampir di setiap sholat, sebelum beliau salam, dia baca 4 doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Berlindung kepada Allah dari azab jahannam. A'udzubika min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masih dajjal. Dari fitnah masih dajjal. Ini 4 doa yang dibacakan oleh Nabi sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Jangan ucapkan salam sebelum meminta 4 ini, harus diingat. Ini diajarkan Nabi. Tapi Nabi menambahkan 2 lagi. Samping 4 tambah 2 lagi. Apa 2? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal mahthami, dari dosa besar, wal maghram, dari sifat berhutang. Tiap sholat ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berlindung terus setiap sebelum salam, setiap sholat sebelum salam kau bermohon agar terhindar dari dosa besar dan terhindar dari sifat berhutang? Apa kata Rasul? Orang yang berhutang itu seseorang yang berhutang, kalau dia berkata dia berhutang, kalau dia berjanji dia ingkar. Kalau nak berhutang, nak tanggung mani dulunya. Pas ditagih hutangnya berduto saja. Besok dia datang jam apa? Jam 12. Datang orang tu jam 12. Ni piti lu dapat. Padahal piti dah dapat, piti habis. Bisa besok. Bisa. Dan sebelum maghrib ya. Maghrib pun aku masjid. Okey. Datang orang ni sebelum maghrib. Sebelum maghrib ni terlambat selangkah. Awak kan ada pohon dulu kau. Padahal piti tak ada lagi. Penutup. Berjanji ingkar. Besok. Dia sadar besok itu tak bisa. Dia sadar besok itu tak mampu.
tapi dia tetap berjanji besok, berarti sudah berniat untuk ingkar janji. Inilah mengantarkan orang pada ciri munafik. Ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik ketiga, idza hadatsa kadzaba. Kalau bercakap dia berbicara berbohong. Wa idza akhadha akhlafa. Ketika berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Ketika dia dipercaya dia khianat. Tapi dia berjanji tapi tidak sengaja, tidak tahu, tiba-tiba memang ada uzur, dia konfirmasi. Itu jangan bilang loh, orang munafik yang berjanji dan betul ada kendala, tidak bisa berarti bukan munafik. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, dengan hutang mengantarkan orang pada sering berbohong, sering berjanji ingkar. Nah itu makanya ini terjadi karena Islam tak diterapkan. Kalau Islam diterapkan Bapak Ibu yang berbahagia, hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri, hubungan dengan sesama diatur sesuai Islam, maka insya Allah Islam itu akan kita rasakan rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Darul mafasid jalbil masalih, menolak ke berbagai kemufsadatan, menarik yang namanya kemaslahatan, kebaikan demi kebaikan kita temukan. Hari ini apa yang terjadi? Karena Islam tak diterapkan, yang kita lihat hari ini bukan kebaikan tapi banyak kemudaratan. Ini terjadi di salah satu kabupaten di Riau. Akibat orang berhutang, hutang kendaraan, kabarnya seorang suami merelakan istrinya digauli oleh yang tukang nagih hutang. Nauzubillah kita ini apa nak mudarat? Apa nak kerusakan? Kenapa? Karena Islam tidak diterapkan. Kalau Islam diterapkan tidak seperti itu. Orang berhutang kalau dia benar-benar tak mampu ditangguh. Kalau dia benar tak mampu ditangguh lagi. Orang yang memberi tangguhan karena hutang-hutang qard, maka dia tangguhkan, maka menangguh penagihan hutang itu dinilai sedekah. Si A berhutang dengan si B, janji sebulan akan datang dibayar. Sampai waktunya sebulan si A tak bisa bayar. Dia sampaikan ketidakmampuannya dengan si B. Maka si B tidak apa-apa, tangguh. Kapan kau bisa? Bisa sebulan lagi, silakan. Maka ketika dia tangguh, dia sudah dimulai bersedekah senilai 1 juta. Sampai sebulan akan datang, ternyata si B memang tak bisa nih. Dia bilang kepada si A, si A tak bisa. Dia bilang dengan si B, dan tak dapat bayar binti yang dah, on dapat, tak terkumpul binti dah. Nak apa? Dan tangguh, bilang bisa bayar, bisa tangguh lagi, boleh. Ditangguhnya, maka dia dinilai bersedekah 2 juta. 1 juta yang lewat karena ditangguh dinilai 2 juta. Bukan digauli istrinya. Sedekah ternyata memang tak mampu. Islam menganjurkan diputihkan. Ketika orang ini memutihkan hutang orang lain, maka dalam riwayat dalam hadis dikatakan Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Si B tadi diputihkan, nampaknya si A tak sanggup, mulai hari ini tidak usah kau bayar. Aku rela, aku ikhlas, aku putihkan hutang kau. Maka si B mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini kalau konsep Islam. Kalau sekarang tak bisa bayar sebulan lagi, tidak apa-apa. Tapi yang kau dodo, bisa tangguh bulan depan, boleh ya. Tapi yang kau dodo lah, nanti tangguh. Bulan depan tak bisa bayar, tidak apa-apa. Nanti yang kau dodo. Bulan depan bisa bayar, ambil usahakan. Sampai 3 bulan tak bisa bayar, tak apa-apa. Bangun dan sita. Kalau PKB tahan. Kalau sertifikat tanah ditahan. Kalau rumah dilelang. Tidak apa-apa, rumah dilelang. Bukan kebaikan, tapi kemudaratan. Itu makanya Rasul diutus oleh Allah, tujuannya rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya kira demikian Bapak Ibu yang berbahagia.
kalau benar Islam kita terapkan, kita menjadi muslim yang baik dan benar, syariat Islam diamalkan, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nafsi, maka insya Allah rahmatan lil alamin akan kita peroleh dan kita rasakan. Tidak hanya kita muslim, orang di luar Islam pun akan merasakan rahmatan lil alamin. Tapi ketika Islam tak diterapkan, kemaksiatan di mana-mana, riba merajalela, hutang dengan akad batil pun kita temukan di mana-mana, hampir tiap rumah pelaku riba, sebagaimana yang Rasul khawatirkan dan prediksikan 14 abad yang lalu. Maka bukan kebaikan demi kebaikan yang kita peroleh, akan tetapi kemudaratan, kerusakan kita peroleh. Bahkan kalau kita mau introspeksi Bapak Ibu, riba itu mengundang bencana. Riba itu mengundang bencana. Iza dhahara zina wa riba, ketika zina dan riba dilihat di suatu negeri, faqad ahallu bi anfusihim, sungguh mereka minta halalkan diri mereka iqab Allah, sanksi hukuman dari Allah, azab dari Allah. Jangan-jangan corona di salah satu teguran untuk kita. Kenapa? Karena penguasa negeri ini pelaku riba, rakyatnya pun ikut melakukan akad transaksi riba. Maka tak hanya taubat individu, tapi taubat secara nasional. Pribadi taubat dari riba, penguasa negeri ini pun harus taubat dari riba. Karena taubat dari riba, taubat dari utang luar negeri mengandung bunga, maka membuat negeri ini akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya. Sampai jam berapa? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Ada Pak. Alhamdulillah. Silakan. Ada dua masalah. Ya. Pertama sekali masalah riba. Bolehkah kita berusaha dengan bank yang syariah? Satu. Ya. Yang kedua, di Sumatera Barat ini sering terjadi, dia nggak ada uang, dia ingin menyumbangkan anak ke dokter Padang. Dia ada sawah, digadaikan sawah itu, harga misalnya dipotong dengan sapi ke 2 ekor, emas misalnya emas dan sebagainya, tapi tidak ada uang. Hasil daripada sawah tadi diambil oleh yang memegang, yang memberikan uang. Apakah itu riba atau bagaimana? Ya, pertama tentang berurusan dengan bank syariah. Pertanyaan balik, urusan apa-apa? Ya, kalau Bapak meletakkan uang investasi, nabung namanya, atau deposito, maka nabungnya, depositonya murni. Kalau deposito berarti murni menitip. Kalau menabung pun murni menitip. Tidak boleh ada tambahan dari PT pokok. Bapak ada PT 10 juta, buka tabungan ke bank syariah. Tak boleh Bapak mengambil bagi hasilnya, tak boleh Bapak mengambil bonus atau itu. Bagi hasil dari mana? Bagi hasil kalau Bapak buka tabungan mudharabah. Ada namanya tabungan mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Tapi bagi hasil di bank syariah itu sebenarnya tidak murni, tidak benar-benar syar'i. Kenapa? Karena bukan bank syariah itu yang mengelola PT Bapak. Tapi Bapak PT 10 juta simpan ke bank syariah. Maka antara Bapak dengan bank syariah terjadi akad bagi hasil. Bapak pemodal, bank syariah pengelola. Kan begitu? Harusnya secara hukum bank syariah ini buat usaha dia dari PT Bapak tadi. Tapi faktanya bank syariah menyalurkan ke pihak ketiga. Siapa pengusaha? Dia pun berangkat dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini sebagai pengusaha. Nah, dia bank sebagai pemodal, pihak ketiga pengusaha ini sebagai pengelola modal. Posisi dia sebagaimana dia berangkat dengan Bapak tadi. Nah, karena dia bukan pengelola, maka bagi hasil dengan Bapak tadi itu tidak syar'i. Kenapa nasari? Karena tambahannya itu bukan dari akad bagi hasil yang benar. Karena akad bagi hasil yang benar harus jelas. Pertama, siapa pemodal? Jelas. Bapak pemodal. Berapa modalnya? 10 juta. Ada pengelola. Siapa pengelola? Bank syariah. Ada aktivitas, ada usaha. Ada usahanya.
bank syariah nggak ada usaha. Tapi PT Bapak 10 disalurkan ke pihak ketiga. Karena ada usaha bank syariah. Usaha dalam artian bisnisnya. Bisnis real, buka pecel lele, buka keramba, ada? Nggak ada. Intinya bank itu tempat nyimpan, nyalurkan duit. Nah, ada bagi hasil, ada 40, 60, 70, 30, 90. Maka bagi hasilnya pun tidak halal Bapak terima. Kalau Bapak menabung, boleh, cukup menabung toh. Ada lagi akadnya wadiah, buka tabungan wadiah. Wadiah itu nitip. Namanya nitip gitu yang harus malu ke PT. Bukan gitu yang dapat PT. Kita nitip. Kan gitu yang harus dapat keluarkan duit. Yang dititip apa? Kalau motor dititip. Harusnya kan kita kasih orang tuh duit untuk manaskan tiap pagi, kan gitu kan? Ini kita nitip, kita dapat duit. Oke lah, baik, kita dapat duit. Tapi yang dititip ke duit. Kalau ke bank itu yang dititip barang atau uang? Uang. Uang itu boleh dipakai atau tidak? Hah? Nego kita perlu saya pakai. Oh, kalau Bapak buka tabungan dipakai, Pak. Dipakai oleh orang bank. Kalau Bapak nitip uang ke bank syariah, akadnya titipan, uang Bapak itu dipakai oleh orang bank. Ketika uang itu dipakai, berarti orang bank itu sebenarnya menerima titip atau ngutang duit. Ayo, ngutang atau menerima titip? Kalau menerima titip kan dia pegang aja tak pakai. Tapi dipakainya berarti dia apa? Ngutang. Kalau dia ngutang kepada Bapak Ibu, bonus yang dia kasih tambahan dari utang atau bukan? Iya. Itu namanya riba terselubung. Maka kalau Bapak nitip, ya nitip toh. Kalau berkurang karena administrasi, sudah mesti. Kalau Bapak akadnya tabungan mudharabah, bagi hasilnya ada diambil. Kalau itu urusannya boleh nggak? Boleh. Kalau Bapak ngutang ke bank gimana? Ngutang tak boleh. Bank syariah sama, karena yang diutangi pasti yang dikasih duit, kembalian duit. Tapi duitnya berlebih atau tidak? Berlebih. Riba atau bukan? Iya. Kemudian Pak, kita mau nanya lagi. PT beranak. Dari saya Biti bu anak. Iya. kasih uang dari 50 juta. Nanti kita dikasih jaket, dikasih tas, dikasih dan sebagainya. Apakah riba? Ya, ini terjadi dua pendapat. Terjadi dua pendapat. Ada pendapat pertama mengatakan kehati-hatian itu nggak boleh pamit. Jaket, tas, ya beda kalau memang jaket tas itu jaket tas untuk keberangkatan haji. Beda kalau jaket tas memang jaket tas berlambangkan bank tadi, karena fasilitas sudah membayar duit untuk berangkat haji pakai bank dia, dikasihlah kadang topi gambar nama banknya gitu kan. Nah kalau maka dibedakan, dia ngasih itu tas bagian dari keperluan berangkat haji atau bukan, duit yang kita bayar itu sekalian untuk itu atau bukan. Maka ada dua pendapat. Kalau hadiah Tinggal kita lagi kan ya. ya, tinggal kita mau makan kondi tadi atau enggak. Jadi kalau gandeng, pogang aja. Makanya orang ngutang duit, ngutang uang, dijaminkan motor tak boleh dipakai. Jaminkan ngutang duit, jaminkan laptop tak boleh dipakai. Cuma sekadar jaminan. Beda nitip sama utang, nggak ada ya. Kalau nitip, saya nitip motor ke bapak,
Pak, saya mau balik kampung sebulan, saya titip motor ke bapak. Kata ada saya bilang boleh pakai, tak boleh kan? Itu tak boleh bapak pakai. Tapi ketika bapak minta izin saya membolehkan, maka motor tadi boleh bapak pakai. Lah, tapi kalau gadai pinjam duit, titip mobil, baik saya izinkan ataupun tak saya izinkan, tetap tak boleh dipakai. Kenapa? Itu manfaat dari hutang. Dititip mobil balik kampung boleh dipakai kalau diizinkan yang punya mobil. Tapi kalau ngutang uang jaminan mobil tak boleh dipakai. Sama lah hasilnya kobun tadi. Sebelum dibalik pitis 10 juta dipanen terus sawit. Bersyukur kalau 5 tahun dia dapat hasilnya. Dibalikkan pitis 10 juta, sawit ditumbangkan lagi tanam lagi. Karena ada habis hasilnya. Itu namanya riba. Banyak riba tuh Pak. Ada yang lain Pak Mak? Termasuk julu-julu, arisan. Ada yang namanya julu di kampung. Julu-julu tuh, arisan tuh tak boleh pakai potongan. Karena julu-julu itu akadnya akad utang. Main 10 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambo tukang pegang buku. Ambo yang kalau bertamu. Main sebulan sekali, setiap bulan sekali dibayar 1 juta soal. Karena ambo bertamu dapat 10 juta sama nomor ambo. Cuma ambo dapat 9 juta. 9 juta dari mana? Dari bapak-bapak yang 9. Koncang nomor, keluar nomor 2. Beliau yang dapat nomor 2. Berapa dapat beliau? 10 juta kalau dia bayar kan? Kalau dia tak bayar 9 juta. Dari mana 9 juta? Dari saya bayar hutang. Berarti beliau berpiutang. 8 juta lagi yang mana? Dari bapak 8 nih. Yang nomor 10 dia terima. Berapa dapat? 10 juta kalau dia bayar. Kalau dia tak bayar 9 juta. Dari mana 9 juta? Dari piutang dari kami 9 orang. Berarti ini akadnya akad utang piutang. Maka pas saya terima dapat 9, berutang 9 orang. Pas nomor 2 keluar dapat 9 juta juga. Dari 9 orang, 8 orang berutang, 1 orang membayar piutang. Maka ketika nomor 2 terima nomor 3 sampai 10, tak boleh dia mengasih piti buku. Kalau dikasihnya piti buku berarti itu tambahan dari hutang. Saya berhutang ke dia, dibalikkan hutang, dia tambah kasih piti buku berarti tambahan dari akad hutang. Jadi tambah piti buku dalam akad hutang piutang jadi riba, termasuk dulu arisan. Jadi gimana? Ya udah kumpulkan titipan, kasih. Biasanya dengar kayak gini berhenti main dulu. Apalagi dulu tembak ada di kampung. Nggak ada ya? Nggak ada. Kadang ada lagi main dulu. Nomor 1, nomor 2. Saya ambil karena pegang buku, ambil 2 nomor. Nomor 1, nomor 2 yang tukang pegang. Bapak ini butuh duit cepat. Ustaz boleh dia mengambil nomor 2? Boleh Pak, tapi Bapak bayar. Itu nama riba kan? Jadi murni utang piutang tak boleh nambah. 1 juta lagi, 2 juta lagi. 1000 pun kelebihan, 1000 itu riba. Sekenek itu riba. Karena kalau udah riba itu tak bisa diotak-atik, dia akal-akalin saja. Begitulah ketentuan syariat. Ada mama comel nanya ekonomi salah ke sonoan. Tak angok dia Pak. Dia lakon kredit. Ya. Susah ngomong. Iya.
Ya. Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu yang berbahagia, harta diperoleh dengan jalan riba, pintunya lewat hutang, ini harta haram. Harta haram itu membuat kita serba susah. Nabi mengatakan, la yu'jibuka imru'un, jangan kamu takjub dengan seorang man kasaba malan min haram, siapa saja berusaha dengan cara yang haram. Wa in anfaqa aw tasaddaqa bihi, kalau harta haram itu dia infak atau dia sedekahkan, lam yuqbal minhu, sampai kapanpun tak diterima sedekah dan infaknya. Jadi kalau berinfak dengan harta haram termasuk harta riba yang kita infakkan tak dapat pahala. Kalau gitu jangan berinfak lain. Wa in amsaka lam yubarik lahu fihi, kalau dia tak infakkan harta itu tinggal bersamanya, lam yubarik lahu fihi, sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kebaikan jauh darinya. Wa in mata, ketika dia mati bersamanya berada harta haram, salah satu harta diperoleh dengan jalan riba, pintunya lewat utang tadi. Apa kata Rasul? Wa in mata zadahu ilan nar, ini menjadi bekal baginya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan lain kalau kita melakukan taubat nasuha, berhenti kredit segera lunasi. Gimana caranya? Diskusi nanti dengan kawan-kawan pegiat MTR. Salah satunya Pak Haji Rizal. Ini orang kampung awak kan? Beliau Pak Haji kan kampung awak kan? Diskusi sama beliau. Beliau tuh hutangnya kemarin 1,2 2,1 nih. 2,5 miliar. Selesai satu. Kenapa tuh? Gimana bisa? Diskusi Pak Haji. Kalau dia tidak ada hutang dulu, maka diskusi hutang gimana selesai teknisnya, insya Allah kawan-kawan MPR bisa bertempat berdiskusi, berbagi cerita, mencari jalan keluar. Tapi ya benar-benar taubat dulu. Mau cari jalan keluar tak taubat tak akan bisa juga. Kenapa? Intan suruh yansurkum wa yusabbit aqdarakum. Jika kau tolong agama Allah, Allah akan tolong kau dan kokohkan kedudukanmu. Gimana menolong agama Allah? Taat kepada syariatnya. Kalau kita bersalah, taubat, perjuangkan agamanya, sampaikan agamanya, amalkan syariatnya, dakwahkan syariatnya. Yang surkum, ya, pasti Allah akan tolong. Tak hanya ditolong, wa yusabbit aqdamakum, akan dikokohkan kedudukan. Gimana caranya? Diskusi. Insyaallah Allah akan besok. Dan ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.